adalah wu'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Janji-janji Nabi, janji-janji Rasul untuk Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Teman-teman rahmati Allah, Adi bin Hatim itu berarti anaknya Hatim bin Ta'i. Hatim at-Ta'i itu orang yang di bangsa Arab dikenal sebagai orang paling dermawan. Jadi kalau bicara kedermawanan mereka selalu bilang Hatim at-Ta'i. Selalu. Itu orang dikenal dengan sangat dermawan, Hatim at-Ta'i. Nah ini anaknya, Adi ini anaknya. Adi bin Hatim ini anaknya Hatim at-Ta'i dan saat itu Hatim sudah meninggal. Hatim sudah meninggal dan Adi bin Hatim itu agamanya Nasrani. Ya karena dia tinggalnya di masyarakat Bani Toy. Bani Toy itu kalau itu sekarang masuk wilayah Saudi bagian utara namanya kota Hail. Itu dia dekat ke arah negeri Syam. Jadi makanya dia masuk agamanya adalah agama Nasrani, itu agamanya masyarakat Syam. Dan Adi bin Hatim itu kepala suku Bani Toy menggantikan ayahnya. Ya kepala suku Bani Toy. Begitu dia mendengar bahwa ada orang bernama Muhammad mengaku menjadi nabi, maka Adi bin Hatim itu marah besar dalam hatinya, itu kejengkel minta ampun pada Muhammad itu, ya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baik. Kemudian Hatim itu begini. Hatim melihat Adi bin Hatim karena seperti Suraqah, apalagi seorang Adi bin Hatim yang dia kepala suku besar. Adi bin Hatim juga menganalisa sama dengan Suraqah. Dilihat perkembangan dari tahun ke tahun Muhammad ini tambah kuat. Mereka bilang Adi bin Hatim bilang ini Muhammad ini akan besar dan menang. Makanya kemudian Adi bin Hatim ini tahu bahwa nih sebentar lagi jangan-jangan pasukan Muhammad juga akan sampai ke suku saya di Bani Toy ini. Maka ketika melihat kekuatan muslimin tersebar beritanya begitu kuat, dia sadar bahwa kekuatan muslimin tidak bisa dilawan. Karenanya kemudian Adi bin Hatim itu merencanakan untuk kabur, untuk lari dari sukunya kalau nanti betul pasukan Muhammad nyampe ke sukunya. Jadi dia kepala suku tapi merencanakan lari. Maka dia mempunyai rencana lari. Nah, betul saja pada tahun 9 Hijriah, waktu itu bulannya bulan Rabiul Akhir, di tahun 9 Hijriah, Nabi SAW itu mengirimkan Sariyah, ya, mengirimkan pasukan sejumlah 150 orang yang dipimpin oleh sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu arahnya ke Taif. Dan Adi bin Hatim itu lihat kisah pelariannya sampai nanti akhir seperti apa langsung dikisahkan oleh Adi bin Hatim. Kita bacakan. Adi mengatakan, ma rajulun minal arabi kana asyadda karahiyatan li Rasulillah SAW minni ana mru'un syarif wa kuntu nasraniyan asiru fi qaumi bil mirba'. Dia mengatakan tidak ada orang di Arab ini yang paling saya benci melebihi Muhammad Rasulullah SAW. Aku ini orang terhormat, agamaku Nasrani, kata Adi bin Hatim, dan saya itu memimpin masyarakat dengan mengambil mirba'. Mirba' itu seperempat ghanimah. Jadi kalau masyarakatnya dapat ghanimah, dia sendiri ngambil seperempat buat pribadinya. Dan itu haram. Haram di agama dia sendiri. Ya, dia punya agama itu haram mengambil seperempat. Fakuntu fi nafsi ala din wa kuntu malikan fi qaumi lima kana yusna'u bi. Jadi Adi itu punya agama sendiri yang dia sembunyikan. Masyarakatnya punya agama sendiri, agama Nasrani. Dia punya agama sendiri dengan sekte yang berbeda dengan masyarakatnya, tapi dia sembunyikan. Kenapa? Supaya dia tetap bisa memimpin masyarakatnya. Kalau tidak, masyarakat nggak mau dipimpin oleh Adi. Falamma sami'tu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karihtuhu. Fakultu li ghulamin li kana yura'i ibli. Ketika saya membenci Nabi begitu itu, maka saya menyiapkan tadi, karena semakin besar Muhammad SAW, kemudian dia menyiapkan untuk kabur tadi. Kemudian saya berkata kepada pembantu saya yang mengurusi onta-onta saya bilang kepada dia, u'dud li min ibli jimalan simanan. Persiapkan onta-onta saya yang gemuk-gemuk.
fahbisha qari fa'atani dzata ghada, suatu waktunya memberitahu pada Adi bin Hatim bahwa pasukan Muhammad SAW sudah datang. Nah, Adi kemudian merencanakan lari, lihat kaburnya. Fakultu qarrib li jimali faqarrabha. Nih, unta-unta yang gemuk bawa ke sini. Wa hamaltu 'alaiha ahli wa waladi. Maka saya naik ke unta itu, kemudian keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya itu semua naik unta. Walahiktu bi ahli dinin nasara fis Syam wa khallaftu binata Hatim. Maka saya dan istri dan anak-anak lari ke negeri Syam, karena di negeri Syam itu agamanya sama dengan saya. Dan saya meninggalkan putrinya Hatim. Berarti kan saudarinya Adi, sama-sama anaknya Hatim. Jadi ini saudarinya Adi ditinggal sama Adi, nggak diajak. Walamma haraba Adi bin Hatim bi ahli ila Syam, wasal al mujahidun at-Tai. Sudah kabur dia, mujahid muslimin nyampe di negeri Tai. Kemudian berhasil mengalahkan Tai, kemudian mengambil ghanimah, kemudian ditawan,lah orang-orang Tai, termasuk saudarinya Adi, anaknya Hatim itu, putrinya Hatim itu termasuk yang ditawan. Jadi saudarinya Adi. Saudarinya Adi itu namanya Safana. Safana binti Hatim. Ini saudarinya Adi. Ditangkap, kemudian dibawa ke Madinah. Singkat kata, begitu di Madinah itu, Nabi ngecek tawanan itu, begitu melewati Safanah itu, saudarinya Adi. Safanah berkata begini, ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid famnun alayya mannallahu alaik. Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal. Man wafiduk, memang siapa yang harusnya mengurusi kamu? Kalau ayahmu sudah meninggal, kita siapa yang harus mengurusi kamu? Dia menjawab, Adi bin Hatim. Oh, Nabi tahu berarti ini siapa, ya kan? Maka Nabi mengatakan, hadzalikal far minallahi wa rasulih. Itu tuh orang yang kabur dari Allah dan Rasulnya itu. Adi itu saudaramu itu. Itu bahasa Nabi. Itu orang yang kabur dari Allah dan Rasulnya. Kemudian itu cuma begitu dialognya, ditinggal sama Nabi. Gak diapa-apakan. Hari kedua Nabi lewat lagi. Ini khas gaya Nabi SAW. Masya Allah. Nabi lewat lagi. Safanah bicara dengan kalimat sama. Nabi jawabnya dengan kalimat yang sama. Dzalikal far minallah wa rasul. Oh itu tuh. Saudaramu yang kabur itu tuh. Gitu kan. Yang kabur dari Allah dan Rasulnya. Dah lewat. Hari ketiga. Safanah mengeluarkan kalimat yang sama. Ya kan? Dan Rasul mengatakan. Lihat kalimat Nabi. Qad manantu alaik. Oke. Saya sudah setujui permintaanmu. Lakin la ta'ajali bil khuruj. Hatta tajidi man huwa thiqatun min qaumik. Liuballighaki biladaki. Tapi kamu jangan buru-buru pulang. Jangan buru-buru pulang sampai nanti ada orang yang terpercaya datang dari sukumu, nanti mungkin lewat ke sini, ya entah apapun lewat sini, nanti tolong kalau kamu boleh pulang kalau ada temannya, jangan sendirian pulangnya, agar orang itu mengamankan kamu sampai ke negerimu. Dan lebih baiknya Masya Allah ya. Maka kemudian Nabi SAW ya, setelah beberapa hari menunggu tadi Safanah itu, maka kemudian dia berkata, ya Rasulullah, qadima wafdun min qaumi li fihim thiqatun wa balagh. Ya Rasulullah, sudah datang rombongan masyarakat saya ya lewat sini dan saya percaya sama mereka, maka saya akan pulang. Dan tidak cukup hanya dengan dipulangkan, Nabi memberi pakaian, Nabi memberikan harta, Nabi memberikan bekal di jalan, Nabi memberikan kendaraan. Ini cerdasnya Nabi, kenapa? Karena pasti Safanah akan bercerita semua kebaikan itu pada saudaranya Adi bin Hatim. Dan Adi bin Hatim orang berpengaruh, orang besar. Itu kecerdasan Nabi. Itu namanya mu'alaf. Jadi mu'alaf itu bukan hanya sudah masuk Islam, teman-teman. Di mu'alaf itu bukan hanya yang orang sudah syahadat namanya mu'alaf. Kita ini kan salah definisi. Ya kan? Kita ini definisi salah 2 kali tentang mu'alaf. Kesalahan pertama adalah orang mu'alaf itu definisinya hanya yang sudah masuk Islam. Mu'alaf itu bukan hanya yang sudah masuk Islam. Karena kalimat mu'allaf itu artinya yang kita coba dekati hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum. Itu termasuk orang yang menjelang masuk Islam. Jadi kita lihat kayaknya orang sudah mulai dekat sama Islam, kita pepet terus berikan kebaikan, itu namanya mu'allaf. Itu berhak zakat itu. Ya kan? Berhak dapat zakat untuk mendekati dia itu. Itu definisi pertama yang salah, yang salah definisi karena kurang lengkap. Yang kedua, di kita ini kalimat mu'allaf itu panjang banget ceritanya.
Nah, orang udah masuk Islam udah 5 tahun lalu, udah 2 tahun, 3 tahun lalu, udah 10 tahun, bahkan udah 20 tahun lalu, kalau bisa lagi bilang itu mu'alaf Pak dulu. Itu mu'alaf sudah bertahun-tahun mu'alaf. Nggak ada kalimat mu'alaf, setelah itu sudah nggak ada, dia muslim, bukan mu'alaf. Gitu ya. Mu'alaf itu orang-orang baru tadi menjelang masuk Islam atau baru masuk Islam, itu mu'alaf. Baik. Kemudian singkat kata Safana pulang. Begitu pulang dia nyusul saudaranya sampai ke negeri Syam. Nyusul Adi sampai ke negeri Syam. Kebayang ya, Safana marah besar sama Adi, saudaranya itu. Marah besar. Antal qati, antal zalim, marah-marah dia kan. Kamu pemutus silaturahim, kamu zalim. Ya kan? Kamu bawa keluargamu, kamu tinggal saya sendirian. Marah-marah besar. Ya kan? Tapi subhanallah ya, kalau dibaca bahasa Arabnya indah banget. Saya bacakan bahasa Arabnya, asli bahasa Safana. Dia mengatakan, antal qati'udz zalim, ihtamalta ahlaka wa waladak, wa tarakta aurataka baqiyata walidik. Bahasa indah. Kamu itu pemutus silaturahim, kamu zalim, kamu bawa istrimu dan anakmu, kau tinggalkan auratmu, sisa dari bapakmu. Bahasa apa coba? Artinya aku ini saudaramu, ya kan? Anak dari bapakmu juga. Kenapa bahasanya auratmu? Iya, karena begitu saya ketangkap, kan semua tentang kamu terungkap. Itu ungkapan luar biasa gitu. Itu kenapa sastra Arab itu tinggi sekali, dan itu, belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran dengan bahasa Arabnya, maka akan tinggi sastra kita. Baik, kemudian Adi mengibah. Ya, minta dikasihani dari saudarinya yang marah-marah itu. Mengatakan, ya ukhayya, la taquli illa khaira. Saudariku, jangan bicara begitulah, bicara yang... Oke, itu tadi adalah peristiwa Adi yang bertemu dengan saudarinya ya, atau saudarinya yang menemui Adi bin Hatim sampai ke Syam. Dan tadi tentu juga dengan pengawalan ya, yang diminta oleh Rasulullah SAW agar seorang wanita ini bisa aman sampai ke tujuannya. Dan Masya Allah, terakhir tadi kita sampai pada bagaimana Ustadz Budi menjelaskan kosakata atau pilihan kata, diksi yang digunakan oleh saudaranya Adi bin Hatim ini sangat indah sekali. Jadi diksi Arab itu sangat indah sekali kalau kita bisa memahaminya. Tadi dengan kata-kata yang termasuk bukan hanya dari pilihan katanya saja atau pengucapannya saja, bahkan dari maknanya. Tadi kan dia mengatakan engkau meninggalkan auratmu. Auratmu itu kan adalah dia sebagai saudari perempuannya. Kenapa disebut aurat? Karena ketika dia tertangkap, maka semua hal tentang Adi itu akan diketahui oleh musuh, dan tanda kutip ya, musuh dan tanda kutip ini artinya kaum muslimun begitu, sehingga ketika dia meninggalkan saudarinya sendirian dan juga baqiyatu walidik ya, sisa dari bapakmu, artinya sisa dari saudara anak dari bapakmu itu sendiri. Oke, itu ini janji yang ketiga ya, atau janji-janji yang terakhir dari Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab Janji Kemenangan karya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, yang ini tadi belum sampai ke janjinya, baru sampai kepada saudarinya Adi bin Hatim menemui Adi bin Hatim. Nanti mereka akan bertemu, dan setelah bertemu nanti juga akan menemui Rasulullah SAW, dan ketika menemui Rasulullah kita akan simak selanjutnya. Baik, Ustadz Budi. Baik. Kita lanjutkan, warahmatullahi kisah Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Baik, ya, tadi sampai pada saudarinya Adi menemui di Syam ya, baru sampai sana tadi terputus. Baik. Safana saudarinya Adi begitu marah-marah bertemu, kemudian Adi minta maaf, Adi mengakui bahwa dia salah. Setelah itu kemudian Safana ngasih saran. Kata Safana, wahai Adi, pergilah kamu ke Madinah, temui Muhammad SAW. Temui dia, karena dia orang yang memuliakan kaum laki-laki. Memuliakan para pemimpin. Pergilah ke sana. Dan Adi dengan laki-laki gentle, dia pergi ke Madinah. Dengan kalimat jaminan itu, begitu pergi ke Madinah, Adi datang, ya, singkat kata sampai Madinah. Begitu sampai Madinah itu, Adi masuk masjid. Antum tahu penampilannya Adi. Pemimpin besar, dengan pakaian mewahnya, pakai salib perak dikeluarkan di sini.
ya, pakai salib perak, masuk ke Masjid Nabawi. Begitu masuk Masjid Nabawi, mendengarkan Rasul lagi baca Quran. Entah bagaimana ya, mungkin sengaja atau wallahu alam atau petunjuk Allah. Yang sedang dibaca Nabi itu yang berhubungan dengan Adi dan agamanya. At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan Al-Masih putra Maryam itu mereka jadikan Tuhan juga. Padahal mereka diperintahkan hanya untuk beribadah pada Tuhan yang satu. Ini baca Nabi. Nah, Adi mendengar itu, Adi tidak setuju dia. Adi nanti protes. Kenapa? Karena Adi mengatakan, nanti begitu duduk dan dipersilahkan, kemudian Nabi, kemudian dia bertanya, tahu-tahu komentar gini. Komentarnya Adi adalah, kami tidak pernah menyembah rahib. Kami itu tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami. Kemudian Nabi menjelaskan. Kata Nabi, bukankah kalau pendetamu mengharamkan sesuatu, kamu ikut mengharamkan? Dia bilang iya. Bukankah kalau pendetamu menghalalkan sesuatu, kamu ikut menghalalkan? Iya. Walaupun bertentangan dengan kitab suci, iya. Itu adalah peribadatan. Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu peribadatan. Kemudian Nabi bertanya, karena Nabi nggak kenal siapa orang. Manir rajul? Siapa kamu nih? Kamu siapa? Dia menjawab Adi bin Hatim. Saya Adi bin Hatim. Kata Nabi, alfar minallahi wa rasulih. Kamu tahu yang kabur dari Allah dan Rasulnya itu kemarin, ya kan? Allah wa rasulih. Kemudian Nabi SAW berdialog luar biasa. Lihat dialognya Nabi dengan Adi sampai Nabi memberikan janji. Ya Adi bin Hatim. Wahai Adi bin Hatim. Apa yang membuatmu lari? Ya, apakah kamu lari dari kalimat la ilaha illallah? Tidak ilah kecuali Allah. Bukankah Tuhan itu memang hanya Allah? Mulai dialognya. Ya. Kemudian Nabi masih menyampaikan, wahai Adi, apa yang membuatmu kabur? Apakah kamu kabur dari kalimat Allahu Akbar? Bukankah tidak ada yang lebih besar daripada Allah? Kalimatnya unik ya Nabi dialognya. Karena dialognya dengan ahli kitab ya. Artinya dengan orang yang mengerti Alkitab. Maka Adi sangat tertarik dengan pribadi Nabi, dengan dialog Nabi. Ini cerita panjang ya. Saya ringkas karena itu kalau di aslinya riwayat, Masya Allah ceritanya panjang. Kemudian dialog sudah di masjid. Lihat subhanallah cara Nabi berinteraksi dengan mu'alaf. Ini mu'alaf nih, belum masuk Islam belum. Ya interaksi dengan mu'alaf. Karena dia pemimpin. Yang kalau dia masuk Islam, satu suku Taif bisa masuk Islam. Maka oleh Nabi dipegang tangannya. Dipegang tangannya, terus dibilang, ikut saya. Cuma dia yang lain gak diajak. Padahal waktu itu dia gak sendiri. Ikut saya. Ditarik sama Nabi tangannya. Kemudian ternyata oleh Nabi diajak kemana? Diajak ke rumahnya. Lihat ini luar biasa. Ya kan? Begitu. Dan begitulah kita. Jadi tidak kemudian kepada orang lain itu bukan babnya bukan sekedar gini. Ini babnya apa sih? Ini kan orang kafir, pemimpin kafir. Salib lu dikeluarin di sini. Apa nggak kurang ajar kan? Di Masjid Nabi SAW. Dengan penampilan seperti itu Nabi pegang tangannya. Ikut saya ke rumah saya. Ya. Itu luar biasa kan? Gitu. Selembut itu hati Nabi bahkan kepada non-muslim. Oke. Maka begitu ditarik tangannya, digandeng Nabi, kemudian keluar dari masjid, mau ke rumahnya kan nggak jauh rumah Nabi. Baru keluar ketemu dengan seorang ibu tua, perempuan ibu tua. Ibu tua itu nyetop Nabi, kemudian mengatakan saya ingin bicara dengan koi Rasulullah. Nabi, oke, sebentar ya Adi ya, dialog, Nabi dengarkan baik-baik. Kemudian Adi dalam hati bicara, berarti Muhammad bukan raja. Kalau raja nggak bisa begini nih. Ini bukan prosedur raja ya kan. Kalau raja kok diberhentiin perempuan tua di tengah jalan sembarangan nggak bisa. Berarti dia bukan raja. Itu hikmah Allah SWT ya. Sampai di rumahnya, masuk ke rumah Nabi SAW. Kita tahu kan rumah Nabi kecil. Lebih heran lagi Adi kan. Oh dia seperempat ghanimah buat dia sendiri kalau Adi itu. Nah ini rumah pemimpin besar kecil. Tidak ada alas. Jadi ini tanah. Rumah Nabi itu tanah. Tidak ada alasnya. Kemudian hanya ada satu kayak tempat duduk kecil gitu, bukan tempat duduk ya, kayak sejadah kecil gitu ya, tapi dia di dalamnya diisi dengan biasanya ini kulit
kulit-kulit pohon gitu itu dimasukkan biar agak empuk sedikit lah gitu ya. Itu pun sudah terlihat usang. Cuma itu satu doang, cuma hanya ada satu. Kemudian oleh Nabi dipersilahkan diberikan kepada Adi, kamu duduk di sini, jangan duduk di tanah. Ya nggak ada kursi, nggak ada sofa ya kan. Kamu duduk di sini. Adi melihat itu, wah terus Muhammad duduk di mana? Karena melihat bahwa hanya ada satu, Adi menolak. Tapi Nabi memaksa, enggak, kau harus duduk di sini karena kamu tamu saya. Harus saya muliakan. Ini yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Setelah itu kemudian ada, setelah Adi kemudian terpaksa duduk, dan Nabi lihat Adi, pemimpin Nasrani itu, ya kan, itu duduk di tempat biasa Nabi duduk, sementara Nabi duduk di tanah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ini tawaduk, kelembutan hati, kasih sayang, dan luar biasa bergabung jadi satu. Setelah itu kemudian ada dialog lagi dengan Nabi. Ya, dialog ini sekarang dialog yang menarik. Bagus banget dialognya, perhatikan baik-baik. Sudah duduk, Nabi mengatakan, ya Adi, aslim taslam. Adi, masuk Islamlah kamu. Kan dialog tadi sudah, sekarang pokok permasalahan, ya kan? Masuk Islamlah kamu akan selamat. Adi mengatakan, ini ala din. Saya punya agama sendiri kok. Ya, masih ngotot dia, saya sendiri. Nabi mengatakan, ana a'lamu bidinika minka. Saya itu lebih tahu dibandingkan kamu tentang agamamu. Yuk kita sekarang dialog yuk. Urusan agama kamu saya lebih tahu daripada kamu. Wah, Adi kaget. Loh, Muhammad tahu dari mana? Maka Nabi buktikan. Adi sampai heran. Masa Anda lebih tahu daripada saya untuk urusan agama? Saya kata Nabi, ya. Kemudian Nabi berkatakan, bukankah kamu sesungguhnya punya agama yang tidak sama dengan masyarakatmu? Karena kamu sebenarnya sekte Nasrani yang bernama Rokusiyah. Rokusiyah itu salah satu sekte Nasrani waktu itu. Bukankah kamu mengambil zakatmu, padahal itu haram? Jadi Nabi tahu bahwa di ajaran Rokusiyah seperempat Yawanima itu gak boleh. Wah, Adi tambah bingung ini kan. Terus bagaimana lagi nih? Kata Adi benar, itu semua benar. Itu tidak halal. Ya, kata Nabi, bukankah itu tidak halal? Kata Adi benar, tidak halal. Ya, kemudian Adi sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Kemudian Nabi berkata, lihat kalimat Nabi bagus Pak. Dan ini psikologis mereka yang hari ini belum dapat hidayah. Nabi mengatakan, ya Adi, ana a'lam, saya juga tahu. Ma yamna'uka minad dukhuli fil Islam. Apa yang membuatmu tidak mau masuk Islam? Saya juga tahu sebabnya. Jadi dibaca semua hati ini. Ini kan Nabi membaca hati orang ya, ya. Mungkin wahyu, mungkin bukan wahyu, wallahu alam. Tapi kita bisa tahu bahwa begini ini juga terjadi di zaman kita. Itu bisa juga kita bacakan ke orang-orang dengan posisi seperti Adi. Apa itu Nabi uraikan? Lihat. Kata Nabi, yamna'uka minad dukhuli fil islami ma tarahu min faqril muslimin wa ghina a'daihim. Yang membuatmu tidak mau masuk Islam adalah karena kamu melihat muslimin miskin, sementara musuhnya kaya-kaya. Betul kan? Oh ya, apa Islam bicara tentang kebenaran, miskin-miskin ya kan, terbelakang miskin. Lihat dong Eropa, Amerika hari ini gitu kan. Lihat maju kaya. Kata Nabi, saya tahu itu yang menghalangi masuk Islam. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ini janji Nabi. Wallahi, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini, agama Islam ini, hatta yafidhal malu baina aidil muslimin hatta la yaqbalahu ahad. Begitu Allah sempurnakan Islam ini, harta di muslimin itu melimpah ruah sampai nggak ada muslimin mau menerima harta. Saking banyaknya. Ini janji nih, berat ya kan? Kalau kamu sekarang lihat sekarang, akan ada suatu hari muslimin itu kebanyakan harta sampai nggak mau lagi menerima pemberian orang. Saking banyaknya harta. Kemudian Nabi berkata lagi, ya Adi, ana a'lam alladhi yamna'uka min dukhuli fil Islam. Saya juga tahu apa yang lain yang menghalangimu. Itu baru satu kan. Ada yang kedua saya tahu. Yamna'uka minad dukhuli fil Islami ma tarahu min qillatil muslimin wa kasrati aduwihim. Itu karena kamu melihat jumlah muslimin kan cuma sedikit. Nah, kalian berapa sih? Sedikit jumlahnya. Dan banyaknya musuhnya. Musuhnya banyak sekali. Sekarang kalau dilihat kan juga sama. Muslimin di seluruh dunia berapa? Cuma 1, sekian miliar. Ya kan? Berapa jumlah penduduk hari ini? Lebih dari 7 miliar mungkin ya.
Sedikit, tetap sedikit jumlahnya. Kemudian Nabi berkata, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital Hira? Kamu pernah melihat kota Hira? Hira itu nama kota. Pernah lihat kota Hira? Adi menjawab, sami'tu biha walam aroha. Saya pernah dengar kota itu. Nabi berkata, wallahi, la yutimannallahu hadal amr, hatta tasira dha'inah minal Hirati ilal baitil harami, litatufa bihi laisa ma'aha ahad, la takhafu ahadan illallah. Demi Allah, wahai Adi, perhatikan kalimat saya. Ini pasti Allah sempurnakan agama ini. Kalau sudah sempurna agama ini, nanti kamu akan melihat ada seorang perempuan sendirian naik onta dari kota Hirah yang jauh itu, berangkat ke Masjidil Haram di Mekah untuk melaksanakan ibadah tawaf. Dia sendirian sepanjang perjalanan itu dan tidak takut kecuali hanya Allah, karena jalan itu aman sekali. Itu nggak mungkin hari ini. Adi begitu mendengar kalimat itu, hati ngomong, lah kan suku saya juga perampok-perampok. Itu kan melewati suku saya itu, kota Hira itu. Kan nggak mungkin, nggak saya rampok. Ya kan? Nggak mungkin dirampok. Itu kalimat hatinya bunyi juga. Tapi Nabi sudah bersumpah itu. Tunggu sampai sempurna agama ini. Nah, ini kalimat bagus. Selalu Nabi ulangi kalimat, la yutimmannallahu hadzal amr. Sampai Allah sempurnakan agama ini. Yang ketiga, bukan cuma dua. Yang ketiga, saya juga tahu kenapa kamu tidak masuk Islam. Jadi, teman-teman ini pelajaran mahal ya. Ada orang itu makin tinggi posisinya, itu makin banyak penghalangi untuk terima hidayah. Makanya saya sering sampaikan, jadilah orang soleh sebelum jadi orang besar. Karena kalau belum soleh dan sudah jadi orang besar itu makin tinggi, makin banyak penghalangnya. Maka Nabi ini mengungkap 3 penghalangnya. Yang ketiga, kata Nabi, yamna'uka minal islama tarahu min wujudil al-mulk was-sultan al-malik was-sultan bi aidi a'da'i al-mulk was-sultan bi aidi a'daihim. Kamu tidak mau masuk Islam kan karena kekuasaan dan kerajaan itu tidak di tangan muslimin, tapi di tangan musuh muslimin. Betul kan? Gitu ya? Nabi bersumpah lagi, wallahi, la yutimmannallahu hadzal amr. Diulang lagi. Allah pasti sempurnakan agama ini. Hatta tuftaha qusur Kisra. Sampai istana-istana Kisra ditaklukkan muslimin. Wa takunu kunuzuhu lil muslimin. Dan kekayaan Kisra akan diambil muslimin. Adi heran. Adi menduga ini jangan-jangan ada nama Kisra sama. Karena kalau Kisra Persia ya Muhammad ngelaman. Ini namanya Muhammad ini cuma ngawur aja kan. Siapa yang berani sama Kisra? Maka Kisra sempat nanya gini. Kisra ibnu Hurmuz? Kan itu nama lengkapnya Kisra bin Hurmuz. Tapi Kisra bin Hurmuz. Bukan Kisra yang lain. Ya. Kisra bin Hurmuz. Ya, Masya Allah. Dialog panjang, dialog panjang itu membuat Adi yakin untuk masuk Islam. Kemudian Adi mengucap 2 kalimat syahadat. Sudah ya, selesai 2 kalimat syahadat. Ada 3 janji tadi. Masih ingat ya 3 janji? Singkat kata kita saya sampaikan langsung di akhir. Ya. Teman-teman rahmati Allah. Nanti ini Adi bin Hatim Masya Allah jadi muslim yang baik. Bahkan nanti Adi termasuk panglima ketika peristiwa perang Qadisiyah. Zaman Khalifah Umar perang memerangi Persia. Kemudian lihat teman-teman, suatu hari ketika sudah ditaklukkannya Persia, ya ditaklukkan Persia, kemudian waktu itu kumpul-kumpul begini, bicara kumpul, kemudian Adi bin Hatim tiba-tiba berkata begini kepada semua yang ada, laqad wa'adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata wu'ud. Nabi dulu pernah memberiku 3 janji. Wa qad tahaqqaqa wa'dan. Sudah terbukti 2 janji. Sudah terbukti 2 janji minhuma kama wa'ad, sebagaimana yang dijanjikan. Wa'adani bi fathi qusuri Kisra wa akhdhi kunuzihi wa qad syaraktu fi dzalik. Pada saya bahwa istana-istana Kisra akan diambil oleh muslimin dan begitu juga kekayaannya. Dan bahkan saya ikut terlibat di sana karena dia termasuk panglima sana. Wa wa'adani an tasira adh-dha'inatu minal Hirati ilal baitil harami la takhafu ahadan illa Allah wa qad ra'aitu dzalik.
Dan Nabi pernah menjanjikan nanti ada perempuan naik onta, jalan dari Hira sendirian ke Baitul Haram, ya ke Mekah sendirian dan aman. Dan saya lihat sendiri waktu itu. Jadi dia, Adi bin Hatim itu pernah menyaksikan langsung perempuan dari Hira ke Mekah sendirian. Dan itu seorang muslimah beribadah untuk beribadah tawaf di Mekah. Kemudian wallahi, lihat kalimatnya. Teman-teman, ini harusnya kita. Wallahi, sawfa yakunu tsalitsu kama wa'ad haitsu sayafidul malu baina aidil muslimin hatta la yakbalahu ahad. Dan demi Allah, kata Adi bin Hatim, demi Allah, janji yang ketiga pasti terbukti. Harusnya begitu kita kan? Dua janji sudah terbukti. Saya tinggal nunggu satu. Tapi demi Allah, janji yang ketiga pasti terbukti, di mana harta akan sangat melimpah sampai muslimin tidak mau lagi menerima harta, pemberian harta lagi. Baik, saudara yang dirahmati Allah SWT, saya hanya membacakan dan karena ini penutup, dan beliau juga menutup dengan tutup yang seperti itu, dan mudah-mudahan walau cuma kilasan yang kita pelajari karena waktu kita hanya tidak banyak, mudah-mudahan sudah cukup memberikan dua hal. Saya cuma berharap dua saja. Satu adalah mudah-mudahan sudah mulai tumbuh bahagia dan semangat kita. Apapun lah kezaliman yang kita saksikan pada muslimin hari ini di negeri manapun, mudah-mudahan kita punya semangat dan punya kabar gembira, menyenangkan, semangat lagi untuk bergerak, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam satu kitab ini. Dan yang kedua, mudah-mudahan kita bisa membaca janji-janji Allah itu dan kita meyakininya, tentu dengan syarat kita memiliki iman yang baik. Bangunlah iman yang baik, maka akan hadir dalam diri kita keyakinan yang kokoh bahwa janji Allah dan Rasulnya pasti benar, sampai kemudian nanti akan ada dalam diri kita bunyi kalimat sebagaimana beberapa buku para ulama, judulnya adalah Al-Mustaqbal Lihadaddin, bahwa masa depan itu adalah milik agama ini.